Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ovel dari Celah Belajar. Di TOEFL online series kita hari ini, kita akan bahas tentang listening, terutama mengenai idioms. Seperti biasa, kita akan bahas tentang strategi, juga contoh soal, dan supporting activity yang bisa kalian pakai untuk mengajar kelas TOEFL kalian. Seperti apa videonya? Stick around! Ini adalah TOEFL syllabus kita, dan untuk minggu ini kita akan memulai dengan listening for idiomatic expressions. Untuk idiomatic expression sendiri, sebenarnya cuma ada dua yang akan saya share, yaitu two-part verbs dan idioms, dan dua-duanya strateginya agak mirip, yaitu seperti ini. Pertama, kalau idiomatic expressions, two-part verbs dan idioms itu cannot be guessed only by listening to individual words. Jadi kalau yang lain kan ya, kita bisa, dari kemarin-kemarin kita belajar bahwa ada satu kata dan kita cari sinonim katanya. Tapi kalau untuk two-part verbs dan idioms ini nggak bisa caranya yang sama. Jadi nggak bisa dengan menebak kata per katanya. Karena idiomatic expressions itu seperti peribahasa, bukan peribahasa apa ya, ungkapan. Jadi nggak bisa, kayak misalnya bilang tangan panjang, nggak bisa kita belajar dari tangan dan panjang gitu ya. Yang kedua adalah the correct option is the most different, karena kita nggak bisa listening to individual words, understanding individual words, itu jadinya the correct optionnya cari yang paling beda, karena itu biasanya yang benar. Dan strategi yang sebenarnya optional ya, tapi ini sangat bagus untuk belajar idiomatic expressions adalah learn two-part verbs and idioms by watching movies and listening to English speaking songs. Dengan cara itu kita bakal dapat banyak idiomatic expressions. Ini adalah contoh-contoh dari two-part verbs. Jadi two-part verbs adalah verbs ditambah sesuatu. Jadi misalnya kayak kata ini ya, cut down, cut off, carry out, get ahead, get along, sama get at. Kata per katanya sendiri itu meaningnya jadi beda ya. Cut itu potong, down itu bawah, potong bawah. Tapi sebenarnya si ini cut down ini punya arti sendiri, nggak bisa dilihat dari masing-masing katanya. Jadi misalnya boleh ya, ini adalah 6 contoh dan ini adalah jawabannya. Boleh kalian pause dulu untuk coba match the answer with the numbers. Silahkan. Oke, decrease itu adalah cut down itu adalah decrease. Jadi cut dan down-nya sendiri nggak bisa di break dan dia meaningnya berbeda, yaitu decrease. Cut off ini adalah stop the supply of. Jadi two-part verbs mirip sama idioms, nggak bisa dilihat kata per katanya. Contoh dari TOEFL yaitu seperti ini. Jadi yang ini ya, no, the professor put it off for another week. Put it off itu artinya nunda, gitu ya. Put sendiri, off sendiri ada artinya, tapi put it off artinya adalah menunda. Jadinya nomor 1 adalah it was delayed. Okay. Number 2, we've run out of it. Run out of something artinya kehabisan sesuatunya itu. Jadinya there is no more soap. Jadi sebenarnya strategi yang jangan pilih pilihan yang ada kata yang samanya itu masih ya. Jadi run, di sini ada run juga, ada kemungkinan itu salah, gitu ya. Ada running, hati-hati sama yang pilihan yang mengandung kata yang sama, biasanya itu yang salah. Sekarang kita lihat dan kita dengar recordingnya ya. Nomor 1, silahkan didengar dan dicoba. Number 1. The new neighbors have just moved in. Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Okay, they should call on their neighbors. Call on itu artinya visit. Jadi call bukan, phone bukan. Call sendiri artinya menelpon ya, tapi call on itu adalah visit. Jadinya number 1 itu yang di visit their neighbors. Yang kedua, Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Oke, tadi cowoknya bilang boring, terus turn into something more fascinating. Jadi dari boring terus turn in. Turn in itu bisa jadi meaningnya bisa turn in, turn sendiri artinya belok. Tapi turn in bisa artinya kalau ada tugas diserahkan gitu ya. Tapi turn in juga bisa artinya berubah. Jadi dari boring jadi fascinating. Yang mana kalau gitu? Yang A. The course is becoming more interesting. Jadi itu adalah untuk two-part verbs. Mirip seperti yang tadi, ini adalah samples untuk idioms. Sama aja ya, jadi kata-kata yang di bold ini dan bold dan italics ini adalah kata-kata yang adalah idioms. Misalnya burning the candle at both ends,
putting the cart before the horse, putting his foot on his mouth, dan seterusnya. Kata-kata ini, phrases ini itu nggak bisa dilihat at the word level ya. Jadi burning sendiri ada, candle sendiri ada, burning the candle at both ends, literal meaningnya ada. Tapi ini adalah meaning yang bukan literal. Jadi ada arti sesuatu yang lainnya. Itu adalah idioms ya. Boleh dicoba, mau dicocokin lagi, ini adalah jawabannya, dicocokkan dengan numbers-nya, silahkan. Oke, apakah jawaban kalian ini? Jadi burning the candle at both ends, misalnya ya, itu adalah accomplishing two things at once. Putting the cart before the horse, itu meaningnya adalah doing things in the wrong order. Jadi mestinya cart dulu, baru horse dulu, baru cart gitu ya. Jadi secara literal ada meaningnya, tapi yang ini adalah figuratively speaking. Kita coba di TOEFL ya. Seperti ini. Kita coba satu-satu. Number 1. Don't worry about it, it's a piece of cake. Piece of cake ini adalah, kalau literal meaningnya adalah a piece of cake gitu ya. Tapi meaning yang figuratively-nya adalah easy. Jadinya the course is easy. Yang kedua adalah it's all in a day's work. It's all in a day's work. Meaningnya adalah this is a regular part of his job. Kita coba dengan yang recording ya. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Better late than never. Sering dengar ya kayaknya ya. Better late than never itu adalah, artinya adalah it's good that the man went to class on time or not. Jadi bukan it's good that the man is late, tapi mendingan late dibanding nggak sama sekali. Jadinya it's good that the man went to class on time or not. Yang keempat, yang berikutnya. Number 2. Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? 2 heads are better than 1, ini mungkin bisa agak ketebak ya, meaningnya apa? Meaningnya adalah it's a good idea to work together, karena berdua itu lebih baik dibanding sendiri. Seperti itu. Sekarang kita akan coba TOEFL example questions menggabungkan two-part verbs dan idioms. Oke, kita coba sekarang TOEFL example question. Saya akan berikan 4 secara langsung, nanti kita bahas satu-satu dengan recording script-nya. Oke. Number 1. Do you do the cooking every night? No, my roommate and I take turns. What does the woman mean? Number 2. Did you meet Hank's father at the game last night? Yes, I did. You know, Hank's really a chip off the old block. What does the woman say about Hank? Number 3. Do you want to go to the football game with us tonight? No, thanks. I think I'm coming down with something. What does the woman mean? Number 4. I can't believe what Hal said to the teacher. Yeah, he really put his foot in his mouth. What does the man say about Hal? Oke, itu adalah 4 example questions-nya. Kita akan bahas satu-satu ya. Oke, saya mainin sekali lagi dan saya akan berikan recording script. Number 1. Do you do the cooking every night? No, my roommate and I take turns. What does the woman mean? Oke, ini adalah recording script-nya. My roommate and I take turns. Kalau take turns, meaning-nya adalah gantian ya. Kalau gantian, jadinya she and her roommate alternate cooking responsibilities. Jadi kadang-kadang orangnya, kadang-kadang woman-nya, kadang-kadang si roommate-nya. Number 2. Number 2. Did you meet Hank's father at the game last night? Yes, I did. You know, Hank's really a chip off the old block. What does the woman say about Hank? Oke, chip off the old block.
chip of the old block ini adalah idioms yang figurative meaning-nya adalah mirip dengan seseorang gitu ya. Biasanya ayah atau ibunya. Jadinya yang chip tooth, block, dan block ini udah pasti salah. Yang paling beda sendiri adalah yang A, dan A itu yang benar. Oke, sekarang kita nomor 3. Number 3. Do you want to go to the football game with us tonight? No, thanks. I think I'm coming down with something. What does the woman mean? Oke, come down with something. Come down itu biasanya dari sehat jadi sakit ya. Coming down with something itu menjadi sakit dari sehat. Kalau gitu yang mana kira-kira number 3? Number 3 adalah yang D, she's getting sick. Jadi dari sehat menjadi sakit. Dan yang terakhir number 4. Number 4. I can't believe what Hal said to the teacher. Yeah, he really put his foot in his mouth. What does the man say about Hal? Oke, he really put his foot in his mouth. Putting foot in his mouth kalau arti literalnya nggak masuk akal ya, jadi makan si kakinya gitu ya. Tapi kalau idiomatic expression ini meaningnya sesuatu yang lain, yaitu he said something embarrassing. Jadi putting someone's foot in someone's mouth itu adalah saying something embarrassing. Jadi ini adalah contoh-contoh dari TOEFL untuk idiomatic expressions. Untuk supporting activity buat idiom, saya akan memberikan satu, yaitu idioms in a song. Jadi ini kita memakai song dan murid-murid akan menonton dan akan mencari idioms atau two parts verb atau metaphors di lagu itu. Yang dipakai toolsnya adalah Google Slides dan students use their own browser buat nanti buka YouTube videonya. Sharing optionnya adalah students can edit dan students listen to song and identify some idioms or two part verbs in the song. Oke, kita bisa mulai dengan discussion dulu, misalnya students favorite songs and what makes a song good. Dan kita akan berikan satu song yang banyak idiomsnya atau two part verbsnya. Contoh yang bagus adalah satu lagu dari Katy Perry yaitu Roar. Dan students watch the music video and find some idioms, two part verbs or metaphors and try to guess the meaning. Kalau misalnya cukup susah, students bisa nyalain captionnya, jadi subtitlenya, dan mereka juga bisa pakai liriknya. Nanti kita akan kasih dan analyze idioms, two part verbs atau metaphorsnya. Pertama mereka akan nonton dulu, tapi karena untuk copyright problems gitu ya, kalau saya puterin di YouTube-nya, saya akan memberikan liriknya saja. Seperti ini. Ini adalah lirik dari Roar dan murid-murid nanti akan dikasih seperti ini, idioms dan meaningnya. Pertama mereka lihat dulu idiomsnya, mereka catat misalnya seperti ini, dan nanti mereka coba tebak meaningnya, atau mereka juga bisa untuk mencari research gitu ya, research meaning dari idiomsnya seperti ini. Oke guys, segitu dulu video kita tentang listening idioms. Di minggu depan kita akan melanjutkan TOEFL online series kita, terutama mengenai structure, subject, and verb agreement. Don't forget to like, subscribe, and share for more great videos from Celah Belajar. See you!